Kisah ini bermula di sebuah desa kecil yang damai. Aning, seorang nenek cantik berusia 60 tahun, hidup sendiri setelah kehilangan suaminya bertahun-tahun yang lalu. Meski sudah tua, Aning memiliki daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Semua orang di desa mencintainya, terutama Pak RT Ubed, seorang pria yang telah lama memendam perasaan padanya. Namun, ada sebuah rahasia besar yang mereka simpan, yang perlahan mulai terbongkar, menguji hubungan mereka dan mengubah pandangan mereka tentang kehidupan. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Aning dan Ubed, cinta di usia senja. Kisah yang penuh emosi, ketegangan, dan kejutan. Dapatkah cinta bersemi kembali di usia yang telah lanjut? Apakah hubungan yang terjalin di antara mereka akan tetap bertahan meski segala rintangan menghadang? Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang wanita bernama Aning. Usianya yang telah mencapai 60 tahun tidak menghalangi kecantikan yang dimilikinya. Kulitnya yang sedikit keriput karena usia, tetap memancarkan pesona alami yang membuat setiap orang yang melihatnya tersenyum. Mata Aning yang bersinar penuh kehidupan, meskipun kerutannya menunjukkan banyaknya pengalaman, tidak pernah kehilangan daya tariknya. Setiap pagi, Aning selalu keluar rumah dengan senyum ramah dan menebarkan aura ketenangan pada siapa saja yang bertemu dengannya. Desa itu begitu damai, hampir seperti dunia yang terlupakan oleh waktu. Aning dikenal baik oleh penduduk desa, meskipun hidup sendiri setelah kehilangan suaminya bertahun-tahun yang lalu. Suaminya, yang telah lama meninggalkan kenangan indah yang selalu dikenang Aning. Meski begitu, hatinya tetap terbuka untuk kehidupan, meskipun tidak ada lagi cinta yang mendalam seperti saat bersama suaminya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika mentari mulai memanaskan tanah yang basah oleh embun, Aning berjalan pelan menuju pasar desa. Langkah kakinya yang teratur, diiringi dengan suara hewan ternak yang berlarian dan deru angin yang menyapu lembut pepohonan, menciptakan irama yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Setiap hari, Aning selalu berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan berbincang dengan orang-orang yang ia kenal. Namun, pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian pasar, Aning berpapasan dengan seorang pria yang selalu ada di sekitar desa, Pak RT Ubed. Pak RT adalah seorang lelaki berusia 50 tahun, dengan tubuh tegap dan rambut yang sudah mulai memutih. Wajahnya yang tegas dan sering dihormati oleh warga desa ternyata menyimpan perasaan yang lebih dalam terhadap Aning. Meskipun selama ini mereka hanya berbicara dalam situasi resmi, hari itu adalah pertama kalinya Pak RT benar-benar memperhatikan Aning dengan cara yang berbeda. Aning yang tidak terlalu memerhatikan perubahan itu, hanya melanjutkan langkahnya, tetapi Pak RT Ubed, yang seringkali merasa terjebak dalam rutinitas tugas sebagai kepala desa, merasa seperti ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia telah lama mengagumi Aning dari jauh, namun baru hari itu hatinya tergerak untuk mendekati wanita yang sudah lama ia kagumi. Saat Aning sedang membeli sayuran, Pak RT Ubed mendekatinya dengan langkah ragu. "Aning, apa kabar?" Sapanya dengan suara yang sedikit gugup. Aning menoleh, melihat Pak RT berdiri dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Baik, Pak RT. Kamu sendiri bagaimana?" jawab Aning dengan senyumnya yang tetap cerah. Pak RT terdiam sejenak, terkejut melihat senyum Aning yang begitu mempesona meski usianya sudah tidak muda lagi. Aku baik," jawabnya, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Pembicaraan mereka berlanjut tentang cuaca yang cerah dan kehidupan sehari-hari di desa. Namun, di dalam hati Pak RT, ada getaran yang ia coba sembunyikan. Ia merasa nyaman berada dekat Aning. Sebuah kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dengan orang lain. Namun, Aning tidak sepenuhnya menyadari perasaan itu. Baginya, Pak RT adalah seorang teman baik yang selalu hadir saat desa membutuhkan. Ia menghargai kepemimpinan Pak RT yang bijaksana, namun tidak lebih dari itu. Aning menikmati pertemuan-pertemuan singkat mereka, tetapi ia merasa bahwa pertemuan mereka selalu terjadi di dalam konteks tugas sosial. Meski demikian, sesuatu di dalam dirinya mulai merasakan bahwa ada yang berbeda hari itu. Setiap kali Aning bertemu Pak RT, hatinya sedikit berbunga. Ada rasa kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan.
Mungkin itu hanya rasa hormat atau mungkin juga perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ia coba hindari. Namun, meskipun Aning merasa ada ketertarikan, ia tetap menjaga jarak, karena ia tahu bahwa cinta mungkin sudah tidak lagi untuknya. Usia sudah cukup banyak mengambil kenangan dan impian yang pernah dimilikinya bersama suaminya yang sudah tiada. Hari itu berlanjut seperti biasa, dan Pak RT kembali ke rumahnya, namun hatinya dipenuhi dengan perasaan yang membingungkan. Di dalam pikirannya, ia terus memikirkan Aning, senyumannya, caranya berbicara, dan cara ia merawat dirinya dengan begitu penuh kasih sayang. Ia merasa ada sesuatu yang perlu diungkapkan, namun takut akan ditolak. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus melanjutkan pertemuan mereka dengan harapan bisa menemukan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Pada malam harinya, Aning duduk sendiri di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merenung tentang apa yang terjadi hari itu, pertemuan singkat dengan Pak RT. Perasaan yang muncul begitu tiba-tiba, seperti suatu aliran yang datang dari dalam hatinya yang telah lama terkunci. Apa yang terjadi padaku? Pikir Aning, heran dengan perasaan yang tidak ia kenal. Mungkin ini hanya rasa kebersamaan yang muncul karena kedekatannya dengan Pak RT. Tapi kenapa hatinya terasa begitu hangat? Di sisi lain, Pak RT juga tak bisa tidur dengan tenang. Hatinya penuh dengan kebingungannya. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini terus berkembang tanpa tindakan, ia akan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Ia memutuskan bahwa hari berikutnya, ia akan lebih berani mengungkapkan isi hatinya pada Aning. Ia tahu, tak ada waktu untuk ragu lagi. Pada akhirnya, Aning dan Pak RT sama-sama terjebak dalam perasaan yang belum terungkap. Hari-hari berlalu dengan pertemuan-pertemuan singkat yang semakin memunculkan rasa penasaran antara keduanya. Semua orang di desa mulai menyadari adanya kedekatan yang tak terucapkan antara mereka, namun tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan misteri dan perasaan yang belum terungkap baru saja dimulai, di antara dua hati yang saling mencari jawaban. Akankah Aning menerima cinta Pak RT yang tulus? Atau akankah ia terus menutup hatinya untuk cinta baru yang muncul di usianya yang senja? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan perjalanan yang masih panjang. Hari itu, seperti biasa, Aning duduk di beranda rumahnya. Secangkir teh hangat yang masih mengepul di tangannya, memberi rasa hangat di tengah udara pagi yang segar. Di sekeliling rumahnya, ada pepohonan hijau yang rimbun, serta suara burung yang menyanyikan lagu pagi yang damai. Aning sudah terbiasa dengan kesendirian ini, namun meskipun ia merasa tenang, ada perasaan yang tak bisa ia hindari, perasaan kesepian yang kadang datang tanpa bisa ditangguhkan. Suaminya sudah lama tiada, dan meski ia mencoba untuk terus menjalani hari-harinya dengan baik, terkadang ia merindukan adanya seseorang yang bisa berbicara dari hati ke hati, yang bisa mendengarkan setiap kisah yang ingin ia bagi. Beberapa saat setelah ia meneguk teh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Aning mengangkat wajahnya dan melihat Pak RT Ubed berjalan menuju rumahnya. Pak RT, yang pada awalnya datang untuk urusan desa, kini semakin sering datang dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Mungkin untuk berbincang, atau hanya sekadar menemani Aning. Namun Aning selalu merasa ada yang berbeda dalam pertemuan-pertemuan mereka. Dan hari ini, perasaan itu semakin kuat. Pak RT yang datang mengenakan pakaian kasual berwarna biru tua itu terlihat sedikit berbeda. Tidak ada tugas resmi yang tampak pada dirinya, hanya ada senyum yang lebih lembut, sedikit lebih santai dari biasanya. Aning yang tengah duduk, menyapa dengan senyum seperti biasa. "Selamat pagi, Pak RT. Ada keperluan apa hari ini?" tanyanya ramah. Ubed, yang biasanya tegas dan sangat serius dalam berbicara, kini terlihat sedikit gugup. Ia mendekat, berdiri di depan Aning, lalu duduk di kursi yang ada di samping meja kecil di beranda rumah itu. "Pagi, Aning. Sebenarnya aku hanya ingin berbicara sedikit denganmu. Tentang aku," kata Pak RT dengan sedikit keraguan. Aning menatapnya dengan penasaran, namun tak mengatakan apapun. Ia menunggu Ubed melanjutkan kalimatnya. "Sudah lama kita bertemu, Aning. Aku merasa seperti kita sudah cukup dekat, meskipun mungkin kamu tidak menyadarinya," kata Ubed, matanya terlihat serius namun penuh keraguan. Aning memiringkan kepalanya sedikit, mendengarkan dengan seksama. "Apa maksud Pak RT?" tanyanya dengan lembut.
Ubed menghela napas dalam, mencoba merangkai kata-kata yang selama ini ia simpan dalam hati. Aku sudah lama mengagumimu, Aning. Sejak kita sering berbincang, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, lanjut Pak RT, masih dengan suara yang sedikit gemetar. Aning terdiam mendengarnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya memandang Pak RT dengan mata yang mulai berbinar. Ia tidak mengira bahwa perasaan yang ia rasakan juga ternyata dipendam oleh Pak RT. Ubed melanjutkan, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, mengingat usiamu yang jauh lebih tua dari aku. Tapi, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aning, aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman. Aku ingin lebih dekat denganmu, lebih dari apa yang pernah kita rasakan selama ini. Kata-kata itu akhirnya keluar dengan jelas, mengalir begitu saja dari bibir Pak RT yang biasanya begitu tegas. Aning terdiam sejenak. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa cemas dan sedikit bingung, tetapi di sisi lain, ada juga perasaan bahagia yang mulai muncul. Perasaan yang sudah lama terkubur sejak suaminya meninggal. Perasaan yang ia kira sudah tidak ada lagi, kini muncul kembali. Ia menatap Ubed dengan mata penuh pertanyaan. Pak RT, apakah kamu benar-benar serius? Tanyanya dengan suara yang agak gemetar. Ubed mengangguk, mata mereka bertemu sejenak. Aku sudah lama mengagumimu, Aning. Aku tahu bahwa usia kita berbeda, dan aku tidak tahu apakah ini hal yang tepat atau tidak. Tetapi, aku tak ingin menyesal tidak mengungkapkan perasaanku, kata Ubed dengan tulus. Aning, meskipun masih merasa ragu, melihat ketulusan di mata Pak RT. Perasaan yang telah ia simpan bertahun-tahun, kini membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Namun, meski demikian, ia tetap merasa takut dan bimbang. Aku memang merasakan hal yang sama, Pak RT, jawab Aning dengan suara lembut namun penuh perasaan. Namun, aku sudah tua, dan aku tidak ingin membuat keputusan yang salah. Aku takut. Aning terhenti, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku takut kita akan dicemooh oleh orang-orang di desa ini. Mereka pasti akan berbicara tentang kita. Mereka tidak akan mengerti, lanjut Aning, matanya mulai berkaca-kaca. Ubed mendekat dan memegang tangan Aning dengan lembut. Aku akan selalu melindungimu, Aning. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah kita bahagia dan saling mencintai. Aku takkan pernah menyerah begitu saja. Aning merasa kehangatan dari sentuhan tangan Pak RT. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasakan keinginan untuk membuka hatinya lagi. Aku takut, Ubed. Aku takut karena aku merasa aku sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi, aku tidak bisa menipu hatiku lagi. Hatiku bilang bahwa aku masih ingin mencintai dan dicintai, kata Aning dengan suara yang penuh haru. Pak RT tersenyum. Tidak ada yang terlalu tua untuk cinta, Aning. Cinta itu bukan tentang usia. Cinta adalah tentang hati yang saling menerima dan memberi. Kita masih punya banyak waktu, dan aku ingin menghabiskan waktu itu bersamamu. Keduanya terdiam, menikmati ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma bunga yang mekar di sekitar rumah Aning. Tak ada lagi kata-kata yang keluar. Hanya ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, Aning dan Pak RT memulai perjalanan baru mereka, perjalanan yang penuh harapan dan ketakutan, namun penuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah hal yang tidak mengenal usia. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, banyak tantangan dan rintangan yang akan menghadang. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah menemukan satu sama lain di saat yang paling tak terduga. Cinta yang mereka cari, datang begitu saja, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aning menatap Pak RT dengan senyum yang tulus, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dirinya benar-benar hidup. Hubungan antara Aning dan Pak RT Ubed berkembang dengan cara yang tak terduga. Keduanya merasa nyaman berada satu sama lain, berbagi tawa, cerita, dan kadang-kadang kesedihan. Setiap pertemuan yang mereka jalani selalu mengandung kehangatan yang membara di dalam hati mereka. Namun, meskipun mereka berdua mulai merasakan kedekatan yang mendalam, perasaan tersebut tidaklah tanpa tantangan. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari,
cemoohan dan pandangan orang-orang di sekitar mereka. Masyarakat desa itu cukup konservatif. Mereka tidak terbiasa dengan hubungan yang melibatkan perbedaan usia yang signifikan. Apalagi jika hubungan itu melibatkan seorang pria yang lebih muda dan seorang wanita yang sudah berusia lanjut. Aning, yang sudah lama kehilangan suaminya, merasa bahwa hubungan ini mungkin bukan untuk dilanjutkan di depan umum. Apalagi, ia menyadari bahwa banyak orang yang selalu mengamatinya. Masyarakat desa, meskipun penuh dengan keramahan dan saling mengenal, tak pernah lepas dari rasa ingin tahu yang kadang-kadang berujung pada gosip yang tak berujung. Satu hari, setelah pertemuan yang hangat di beranda rumah Aning, mereka berjalan bersama menuju pasar desa. Mereka berjalan berdampingan, berbicara tentang berbagai hal ringan. Namun, tatapan-tatapan penuh tanda tanya mulai terasa mengganggu. Beberapa warga desa yang melihat mereka berdua hanya bisa diam, sementara ada yang mulai berbisik-bisik. Aning merasakan ketegangan di sekelilingnya. Ia mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu, tetapi ia tahu bahwa bisikan-bisikan itu akan menjadi sorotan utama di desa. Saat mereka berdua tiba di pasar, Aning merasakan tatapan yang tidak biasa. Beberapa orang yang biasanya menyapa dengan senyuman, kali ini terlihat lebih curiga. Aning merasa seperti berada di tengah-tengah perhatian yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan Pak RT. Meskipun ia tidak menunjukkannya, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa jika hubungan ini terus berlanjut, mereka akan semakin sering menjadi topik pembicaraan yang tidak diinginkan. Di sebuah warung kopi kecil yang sering mereka kunjungi, Aning duduk dengan gelisah. Sambil menyesap kopi yang baru saja disajikan, Aning berbicara dengan nada yang serius. "Pak RT, aku khawatir jika orang-orang mulai berbicara tentang kita. Mereka pasti tidak akan mengerti hubungan kita. Aku tidak ingin menjadi bahan gosip." Kata-kata Aning terdengar penuh kecemasan. Pak RT yang duduk di hadapannya menghela napas panjang, menyadari bahwa perasaan Aning sangat dipengaruhi oleh pandangan orang lain. "Aning, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kita tidak bisa terus hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Jika kita saling mencintai, itu yang terpenting. Tidak peduli apa yang orang katakan," kata Pak RT dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh semangat, Aning masih merasa ragu. "Mereka tidak akan mengerti, Pak RT. Aku tidak ingin kita terus dihina dan dijadikan bahan tertawaan. Aku sudah terlalu tua untuk mengalami itu lagi," jawab Aning dengan suara yang penuh ketakutan. Pak RT menatap Aning dengan lembut. "Aku tahu itu sulit. Aku juga takut. Tapi kita harus menghadapi ini bersama. Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin bersamamu, Aning. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku ingin kita hidup bahagia. Jika kita terus bersembunyi, kita akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan itu." Aning terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak RT. Ia memang ingin bersama Pak RT, namun kekhawatirannya akan pandangan orang lain semakin menguat. "Aku takut akan kehilangan harga diriku, Pak RT. Aku takut aku akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita," kata Aning, suaranya bergetar. Pak RT menggenggam tangan Aning dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan, Aning. Aku hanya peduli denganmu. Kita akan melalui ini bersama-sama. Aku akan melindungimu, dan kita akan membuktikan kepada dunia bahwa cinta tidak mengenal usia. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kebahagiaan kita," katanya, penuh keyakinan. Aning memandang Pak RT dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, perasaan cemas tetap menghantuinya. Namun, saat mereka keluar dari warung kopi itu dan kembali berjalan di jalan desa, Aning merasakan perbedaan yang jelas. Masyarakat semakin jelas menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Beberapa warga desa mulai menatap mereka dengan pandangan sinis. Ada yang berbisik-bisik, sementara beberapa orang dengan jelas menyuarakan pendapat mereka. "Apa mereka serius? Sepertinya itu tidak pantas. Seorang wanita tua dengan pria muda," bisik beberapa warga yang lewat. Aning merasa jantungnya berdegup kencang. Perasaan yang semula bahagia mulai berganti dengan kecemasan. Pak RT yang melihat Aning semakin terdiam, mencoba menenangkan hatinya. "Aning, aku tahu ini berat. Tapi kita akan melewatinya.
Aku tidak akan menyerah, dan aku harap kamu juga tidak akan menyerah. Namun, Aning masih merasa bingung. Ia ingin melanjutkan hubungan ini, tetapi rasa takut akan pandangan orang lain terus menghantui pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia terus mengorbankan kebahagiaan demi menjaga harga dirinya di mata masyarakat? Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Aning dan Pak RT terus bertemu, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Aning merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Ia ingin berjuang untuk cintanya, namun dunia di luar sana selalu mengingatkannya akan usia dan stigma yang tidak adil. Pak RT yang mencoba untuk tetap sabar, merasa perasaan Aning semakin menjauh. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Aning? Tanya Pak RT suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah Aning. Apakah kamu ingin berjuang untuk hubungan kita, ataukah kamu ingin menyerah karena apa yang orang katakan? Aning terdiam, menatap Pak RT dengan mata yang penuh keraguan. Aku ingin bersama denganmu, Pak RT. Tetapi aku juga tidak ingin kehilangan harga diri. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan lagi, jawab Aning dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Pak RT menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Aku tidak akan menyerah, Aning. Aku akan terus berjuang. Jika kita bisa bersama meskipun banyak yang menentang, itu akan menjadi bukti bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun. Namun, meskipun Pak RT menunjukkan keyakinan dan kekuatan, Aning masih terombang-ambing antara cinta dan ketakutan. Ia ingin bersama Pak RT, tetapi ketakutan akan cemoohan masyarakat tak bisa ia hindari. Dalam hatinya, Aning merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Apakah ia harus mengikuti kata hati dan terus berjuang? Ataukah ia harus melangkah mundur demi menjaga reputasinya di mata dunia? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, dan Aning tahu bahwa keputusan besar harus diambil, sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidup mereka. Setelah banyak pergulatan batin dan pertentangan dengan diri sendiri, Aning mulai merasa bahwa ketakutannya terhadap pandangan orang lain mulai menggerogoti kebahagiaannya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan prasangka masyarakat desa. Aning merasa semakin tersesat dalam perasaannya sendiri. Walau cinta untuk Pak RT tumbuh dengan kuat di dalam hatinya, tetapi cemas akan penolakan dan cemoohan dari orang-orang yang ia kenal begitu sulit untuk dilepaskan. Namun, pada suatu malam, ketika udara desa terasa begitu dingin, Aning duduk termenung di teras rumah, menikmati suara angin yang berdesir lembut. Pikirannya masih terfokus pada segala kekhawatiran yang ia rasakan. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu depan. Aning tahu siapa yang datang tanpa perlu melihat. Pak RT, yang selama ini selalu datang dengan harapan yang sama, kini datang dengan niat yang lebih serius untuk membuktikan bahwa cinta mereka bisa bertahan. Aning, suara Pak RT terdengar begitu lembut. Boleh aku masuk? Aning hanya mengangguk, memberi isyarat untuk masuk. Pak RT masuk ke dalam rumah dengan langkah mantap, seolah ada tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia duduk di sebelah Aning, menatap wajahnya yang penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ada perasaan kesedihan yang terlihat di mata Aning, seakan ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan cinta yang ia rasakan. Aning, aku tahu kau sedang bingung, dan aku mengerti apa yang kau rasakan. Masyarakat bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menentukan hidup kita, kan? Ubed mulai berbicara dengan hati-hati, mencoba menenangkan Aning yang terlihat cemas. Aning menatap Pak RT, ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu, Pak RT. Aku tahu kita saling mencintai, dan aku juga tahu jika aku terus menyimpan perasaan ini, aku akan menyesal. Tapi aku takut. Takut dengan apa yang orang katakan. Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan dengan semua pandangan mereka. Pak RT menghela napas dalam-dalam, menundukkan kepala, kemudian menatap Aning dengan penuh kehangatan. Aning, aku sudah lama memendam perasaan ini, dan sekarang aku ingin menjadikan perasaan itu nyata. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Apa yang orang lain katakan, itu bukan masalah kita. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita saling mencintai dan saling mendukung. Aku tahu cinta ini mungkin tak mudah, tapi aku tak akan mundur. Aning mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kau begitu yakin?
Aku sudah tua, Pak RT. Dan aku takut jika kita terluka. Aku takut akan kehilanganmu jika akhirnya hubungan ini tidak diterima. Suaranya terputus-putus, penuh dengan ketakutan yang mendalam. Pak RT menggenggam tangan Aning dengan lembut, matanya menatap penuh keyakinan. Kita tidak bisa menghentikan cinta kita hanya karena usia atau pandangan orang lain. Aning, hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan apa yang tidak bisa kita ubah. Aku tak bisa menjanjikan semuanya akan berjalan mulus, tapi aku bisa berjanji untuk selalu ada di sampingmu. Aku akan tetap mencintaimu, tak peduli apapun yang terjadi. Bersama atau tidak, aku ingin kita menikmati setiap momen yang ada. Aning merasa sentuhan lembut Pak RT di tangannya, dan tiba-tiba sebuah perasaan mengalir begitu saja. Sebuah kehangatan yang membungkus hatinya, melepaskan rasa cemas dan kekhawatirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aning merasa ada harapan yang kembali menyinari hidupnya. Ia menatap Pak RT dengan mata yang mulai penuh dengan air mata. Aku ingin percaya padamu, Pak RT. Aku ingin bersama denganmu. Aku ingin mencoba, meski aku takut. Pak RT tersenyum, dan dengan lembut mengusap air mata yang mengalir di pipi Aning. Kita akan bersama, Aning. Kita akan melewati semua ini. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Aning terisak, hatinya begitu penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Cinta mereka, meskipun penuh dengan rintangan, kini mulai menguat dengan sendirinya. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih ringan bagi keduanya. Meskipun mereka tahu akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi mereka mulai belajar untuk lebih menghargai setiap detik yang mereka habiskan bersama. Pak RT sering mengajak Aning untuk berjalan-jalan ke kebun dekat rumah, atau bahkan hanya duduk di beranda rumah Aning sambil menikmati teh hangat. Keintiman mereka semakin terasa, dan setiap pertemuan yang mereka jalani tidak pernah terlewatkan tanpa berbicara tentang impian masa depan yang ingin mereka capai bersama. Satu sore, ketika mereka duduk bersama di kebun, Pak RT memandang Aning dengan serius. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, Aning. Suatu hari nanti, ketika kita sudah lebih tua, kita bisa duduk bersama di sini, mengenang masa-masa indah ini. Ubed berkata dengan penuh harapan. Aning tersenyum tipis, tetapi senyumnya mengandung kedalaman yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mengalaminya. Aku ingin itu juga, Pak RT. Aku ingin kita bisa menikmati kebahagiaan bersama tanpa rasa takut lagi. Kepercayaan dan cinta mereka mulai tumbuh lebih kuat, seiring waktu yang mereka habiskan bersama. Meskipun ada kekhawatiran di benak Aning tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, tetapi cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Suatu hari, ketika Aning tengah sibuk di kebun belakang rumah, Pak RT datang dengan seikat bunga segar. Ia berdiri di depan Aning dan berkata, Aning, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Apakah kau mau menjadi pendamping hidupku? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aning terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan yang sangat serius itu. Dengan mata yang berbinar, Aning menatap Pak RT dan berkata, Aku sudah lama menunggu saat ini, Pak RT. Aku akan menerima cintamu, dan aku akan menjadi pendamping hidupmu. Ubed tersenyum lebar, dan dengan penuh kasih, ia memeluk Aning erat. Mereka berdua tahu, meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, mereka telah memilih jalan yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi mereka untuk saling mencintai. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan mengatasi segalanya. Kini, Aning dan Pak RT mulai menatap masa depan bersama dengan penuh keyakinan, tanpa rasa takut akan pandangan dunia yang sempit. Keputusan mereka untuk bersama adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kehangatan, tawa, dan harapan. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membuat mereka semakin kuat. Dan meskipun jalan ini tidak selalu mulus, mereka siap untuk menghadapinya bersama. Waktu berlalu, dan kedekatan antara Aning dan Pak RT semakin kuat. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, meskipun dihadapkan pada tantangan besar yang terus mengintai hubungan mereka. Mereka tahu bahwa dunia tidak akan dengan mudah menerima cinta mereka,
namun mereka tidak bisa menahan perasaan yang sudah begitu mendalam. Aning dan Pak RT, meskipun sudah siap menghadapi dunia, tetap merasakan kekhawatiran dalam hati mereka. Pada suatu hari yang cerah, Pak RT datang dengan sebuah kabar yang mengguncang ketenangan mereka. Aning, aku mendapat tawaran pekerjaan untuk pindah ke kota besar. Aku akan menjadi kepala RT di sana, dan ini adalah kesempatan besar bagiku. Aku harus pergi, kata Pak RT dengan ekspresi yang penuh ketegasan, namun di baliknya, ada perasaan cemas yang tidak bisa disembunyikan. Aning yang mendengar kata-kata itu merasa seperti ada yang menghancurkan dinding hati yang sudah mulai terbentuk. Sesaat, seolah dunia berhenti berputar. Apa yang kau katakan, Pak RT? Mengapa tiba-tiba kamu harus pergi? Tanya Aning dengan suara yang bergetar. Jantungnya seperti dihimpit oleh sebuah beban berat. Meskipun ia tahu bahwa Pak RT sudah lama menantikan kesempatan ini, ia tidak bisa membayangkan harus berpisah darinya. Mereka baru saja memulai hidup bersama, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin kebahagiaan mereka hanya sebentar. Pak RT duduk di hadapan Aning, matanya menatap penuh penyesalan. Aning, aku tahu ini sulit. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Tapi ini adalah kesempatan besar yang datang hanya sekali seumur hidup. Ini adalah kesempatan untukku membangun karir yang lebih baik. Aku tidak bisa menolaknya. Aning menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Pak RT. Namun, ia juga merasa seperti kehilangan segala harapan yang telah dibangunnya. Aku mengerti, Pak RT. Kamu harus mengikuti kesempatan itu. Ini adalah kesempatan untukmu, dan aku tidak ingin menghalangimu. Tapi, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu, kata Aning dengan suara lirih. Pak RT terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Aning merasa terpecah antara mencintainya dan takut kehilangan segalanya. Aku tidak ingin pergi, Aning. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup tanpa kamu di sisiku. Tetapi aku harus berpikir tentang masa depan kita. Aku ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik, dan kesempatan ini mungkin menjadi kunci untuk itu, jawab Pak RT. Suara penuh ketegasan namun diiringi rasa sedih yang mendalam. Aning merasa seperti ada yang pecah di dalam dirinya. Ia sudah tua, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru seperti ini sudah tidak datang lagi. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menghalangi impian Pak RT. Perasaan cinta yang begitu dalam membuatnya merasa sulit untuk mengutarakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia merasa bingung antara dua pilihan yang begitu berat. Mendukung Pak RT yang ia cintai untuk mengejar impian hidupnya, atau mempertahankan hubungan mereka yang telah mereka bangun dengan susah payah. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untuk kita berdua, Aning. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli di mana aku berada. Aku ingin kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Aku ingin kita bersama, meskipun harus terpisah untuk sementara, kata Pak RT dengan nada penuh keyakinan. Meskipun ada rasa berat yang ia rasakan. Aning menatap Pak RT dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut kehilanganmu, Pak RT. Aku takut kita akan terpisah selamanya. Aku sudah begitu tua, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu pergi. Pak RT menggenggam tangan Aning dengan lembut. Aning, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Meskipun aku harus pergi, aku akan selalu kembali. Kita akan berjuang bersama untuk masa depan kita. Aku ingin kamu percaya padaku. Aning menatap Pak RT dengan pandangan penuh keraguan, namun ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Pak RT. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lengkap tanpa Pak RT di sampingnya. Namun, keputusan ini adalah keputusan besar, yang akan mempengaruhi hidup mereka berdua. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan mendukungmu, Pak RT. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan merindukanmu setiap hari. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan tanpa kamu, ujar Aning, suaranya penuh haru. Setelah beberapa hari penuh dengan perasaan campur aduk, Pak RT akhirnya membuat keputusan besar. Aku telah memutuskan, Aning. Aku akan pergi, tetapi aku akan kembali secepat mungkin. Kita harus tetap kuat, dan aku akan selalu berjuang untuk kita. Aku ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik bersama.
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya, katanya dengan tekad yang bulat. Aning merasa berat hati, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus mereka hadapi. Aku akan menunggumu, Pak RT. Aku percaya pada keputusanmu. Aku akan berusaha untuk tetap kuat, meskipun hatiku merasa begitu berat, jawab Aning, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hari keberangkatan Pak RT akhirnya tiba. Aning mengantarnya hingga ke stasiun, dengan langkah kaki yang berat. Di sepanjang perjalanan, Aning merasa seakan-akan seluruh dunia sepi, dan hanya ada dirinya sendiri yang merasakan kehilangan. Mereka berdua berdiri di pelataran stasiun, di bawah langit yang mendung, menatap kereta yang akan membawa Pak RT jauh dari desa mereka. Aku akan kembali, Aning. Ini hanya sementara. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan selalu mencintaimu, kata Pak RT dengan penuh keyakinan, mencoba memberi sedikit ketenangan kepada Aning yang tampak sangat terpukul. Aning mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Aku akan menunggumu, Pak RT. Aku akan selalu mencintaimu. Meskipun kita terpisah, aku akan selalu menantimu kembali. Mereka saling berpelukan, dan Aning merasakan kehangatan tubuh Pak RT yang begitu akrab. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar, dan mereka berdua hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Namun, akhirnya Pak RT melangkah mundur, meninggalkan Aning yang masih berdiri terpaku, menatap kereta yang semakin menjauh. Aning berdiri di sana, menatap kereta yang menghilang dari pandangannya. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada keyakinan bahwa mereka akan bertemu lagi. Pak RT akan kembali, dan mereka akan bersama lagi. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah mereka bisa bertahan melewati segala rintangan yang ada. Namun, satu hal yang pasti, cinta mereka tetap hidup, meskipun jarak dan waktu mencoba memisahkan mereka. Beberapa tahun telah berlalu sejak perpisahan yang penuh air mata itu. Aning merasa waktu berjalan begitu cepat. Kehidupan di desa tidak banyak berubah. Pasar tetap ramai, penduduk tetap ramah, dan suasana desa tetap sama seperti dulu. Namun, ada satu perasaan yang selalu menyelip dalam setiap hari-harinya. Rindu pada Pak RT. Setiap malam, Aning duduk di beranda rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia sering merenung, memikirkan saat-saat indah bersama Pak RT yang kini telah jauh. Meski begitu, Aning tetap menjaga harapan dalam hatinya. Ia tahu bahwa Pak RT akan kembali suatu saat nanti. Di setiap sudut rumah, ada kenangan tentang Pak RT, gambar-gambar kecil di dinding yang mereka ambil bersama, surat-surat yang pernah mereka tukarkan, dan bahkan parfum yang masih menempel pada baju yang pernah ia pakai. Semuanya mengingatkannya pada cinta yang begitu kuat, meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Suatu pagi yang cerah, saat Aning tengah menyiapkan sarapan, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ketukan yang lembut, namun cukup untuk membuat hati Aning berdegup kencang. Ia berlari menuju pintu, berharap siapa yang berdiri di depan adalah orang yang selama ini ia rindukan. Dengan gemetar, Aning membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Pak RT. Wajahnya terlihat lebih tua, rambutnya sedikit lebih beruban, namun matanya tetap memancarkan kehangatan yang sama. Aning. Suara Pak RT terdengar begitu dalam dan penuh dengan perasaan. Aning menatapnya, matanya terbelalak, tak percaya dengan apa yang ada di depannya. Pak RT, kamu kembali? Tanya Aning, suaranya bergetar, tak percaya. Pak RT tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Aku kembali, Aning. Aku tidak bisa tinggal jauh darimu lebih lama lagi. Aku sudah merindukanmu terlalu banyak. Ini waktunya untuk kita bersama lagi, kata Pak RT, matanya berkaca-kaca. Aning tak bisa menahan air matanya. Ia merasa seolah seluruh beban yang selama ini ia rasakan terangkat begitu saja. Selama bertahun-tahun menunggu, akhirnya harapan itu menjadi kenyataan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak RT. Aku sangat merindukanmu, kata Aning dengan suara yang dipenuhi emosi. Pak RT mengulurkan tangannya, dan Aning langsung memeluknya erat. Mereka berdiri di sana, di depan pintu rumah, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Semua kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan yang pernah mereka rasakan kini hilang begitu saja. Mereka hanya merasa satu,
cinta yang tulus dan kedamaian yang datang setelah perjuangan panjang. Aku tahu kita telah melalui banyak hal, Aning. Dan aku berjanji, kali ini aku tidak akan pernah pergi lagi. Kita akan bersama untuk selamanya, kata Pak RT, mengelus rambut Aning dengan lembut. Aning tersenyum, matanya penuh dengan kebahagiaan. Aku sudah menunggumu, Pak RT. Aku tahu kita akan bersama lagi suatu hari nanti. Dan sekarang, akhirnya kita bisa memulai hidup baru bersama. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pak RT mulai menghabiskan waktu lebih banyak di desa, tidak lagi sebagai orang yang harus meninggalkan Aning, tetapi sebagai seseorang yang kembali untuk membangun kehidupan bersama. Mereka sering menghabiskan waktu di kebun belakang rumah, bercanda, dan berbicara tentang impian mereka untuk masa depan. Setiap momen bersama terasa begitu berharga. Masyarakat desa yang dulu sering memandang aneh hubungan mereka, kini mulai menerima kenyataan bahwa Aning dan Pak RT benar-benar saling mencintai. Mereka melihat bagaimana hubungan ini berkembang dengan begitu kuat, meskipun ada banyak hambatan yang mereka hadapi. Orang-orang mulai menghormati keputusan mereka dan menyadari bahwa cinta tidak mengenal usia. Hanya saling pengertian dan kebersamaan yang akan membawa dua hati menjadi satu. Pada suatu hari yang penuh kehangatan, Pak RT mengajak Aning untuk berjalan-jalan ke sebuah bukit kecil yang terletak di pinggir desa. Dari atas bukit itu, mereka bisa melihat seluruh desa dengan pemandangan yang sangat indah. Mereka duduk bersama di atas rumput hijau, menikmati angin sepau-sepau yang membawa kedamaian. Pak RT menatap Aning dengan penuh cinta. Aning, aku ingin kita berdua membangun sesuatu bersama. Aku ingin kita memiliki rumah ini, desa ini, dan hidup yang kita impikan bersama. Aku ingin kita menghabiskan masa tua kita dengan penuh kebahagiaan. Aning menatap Pak RT dengan mata yang penuh haru. Aku ingin itu juga, Pak RT. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tidak ingin ada lagi yang memisahkan kita. Aku ingin kita tetap bersama, menikmati setiap momen bersama, hingga akhir hayat. Pak RT menggenggam tangan Aning dengan lembut. Kita akan selalu bersama, Aning. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita akan terus berjuang untuk kebahagiaan kita, dan aku janji akan selalu ada untukmu. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka menjadi lebih indah setiap harinya. Meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari dunia luar, Aning dan Pak RT tahu bahwa mereka memiliki cinta yang kuat sebagai landasan untuk melewati segala tantangan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka dengan penuh semangat, membangun rumah bersama, membuka usaha kecil di desa, dan merayakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan harapan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Aning dan Pak RT duduk bersama di beranda rumah mereka. Mereka saling memandang dengan senyuman yang penuh arti. Di mata mereka, ada kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kebahagiaan yang datang setelah sekian lama menunggu, berjuang, dan mencintai. Aku tidak pernah menyesal memilihmu, Aning, kata Pak RT dengan suara lembut, menatap Aning penuh cinta. Aning tersenyum. Aku juga tidak menyesal. Kita telah melewati banyak hal, dan aku percaya kita akan terus bahagia bersama. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Malam itu, mereka berdua duduk berdekatan di bawah langit yang dipenuhi bintang, merasa bersyukur atas segala yang telah mereka capai bersama. Cinta mereka, meskipun diuji oleh waktu dan cobaan, tetap tumbuh dan berkembang. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, mereka akan selalu memiliki satu sama lain untuk menemani. Dan di malam yang tenang itu, Aning dan Pak RT merasakan kedamaian yang sempurna, kedamaian yang datang dari cinta yang tulus, pengorbanan yang penuh makna, dan kebahagiaan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani memilih cinta sejati, meskipun dunia mungkin tidak selalu mendukung pilihan itu. Mereka tahu bahwa mereka akan terus berjalan bersama, menghadapi segala tantangan yang ada, dengan keyakinan bahwa selama mereka saling mencintai, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka.